Tak terasa akhir tahun sudah hampir tiba. Semua ingin tamasya. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Papa. Halo Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tribun Podcast kembali menyapa Anda semua. Kali ini di Studio 52 Tribun Jogja sudah bersama saya Yuda Kristawan. Ada Mas Fani Suwito. Halo Mas, apa kabar? Baik, sehat Mas. ya? Sehat. Sebelumnya saya ucapkan dulu juga selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman semua ya. Tos dulu Mas. Tos dulu. Biasanya aku dulu ya, Iya. tos ini semangat. Oke, makasih Mas Fani sudah hadir lagi di kesempatan podcast Tribun Jogja ya. Dan lagi-lagi kalau ketemu Mas Fani Suwito yang diperbincangkan tidak jauh dari properti, karena beliau ini dapat label Raja Ruko di daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah kalau kita ngomongin Jogja ada beberapa predikat ya. Salah satunya adalah berdasarkan data ini ya. Jogja ini tujuan kota pensiun Ya. diharapkan ya, karena nyaman dan aman gitu. Terus kota investasi, terus kota pelajar, terus apa lagi satunya ya, kota wisata. Nah ini tentu berhubungan semua. Nah kalau kita ngomongin bicara bisnis properti, nah ini ahlinya adalah Mas Fani Suwito. Oke langsung saja Mas. Ya. Kalau kita ngomongin investasi ya, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta atau di Jogja, kira-kira jenis investasi apa sih yang kemudian menjanjikan ya? Orang pasti kan ngitungnya, aku spend money berapa, dapatnya berapa, dalam waktu berapa gitu. Iya. Ya, kalau kita bicara tentang investasi di Jogja seperti yang Mas Yuda tadi bilang, ya dari 4 itu yang mungkin kita kalau berinvestasi harus ada yang berhubungan dengan 4 kriteria tadi Mas. Yang kalau di Jogja loh Predikat ya. Jogja tadi ya. Ya, Oke, ya. ya. Nah, di sini kan yang dibahas investasi. Kalau Ya. investasi itu kan berarti kan kita menginvestkan dana kita pada suatu tools atau bidang yang tentang kita mau investasi tentang bisnis itu kan. Nah, tapi di sini kan kalau investasi itu kita bukan melakukan suatu bisnisnya secara aktif Mas. Jadi yang kalau di Jogja dari semua predikat tadi ya, kalau saya bilang di Jogja paling bagus investasi ya ada di properti Mas. Oke. Karena dari predikat tadi kalau banyak kota pelajar pasti banyak mahasiswanya Mas, pelajarnya pasti butuh properti untuk mereka tinggal, Oke. untuk mereka beraktivitas. Ya. Kota wisata di Jogja sangat banyak sekali wisata, apalagi di Kulon Progo, di Sleman, Gunung gimana. Kidul sekarang ya. Apalagi kalau kota ya keraton dan Ya, tapi kan banyak sekali tempat yang ada wisatanya ini, tempat-tempat di Jogja, dan mereka pasti membutuhkan tempat misalnya untuk buka oleh-oleh, restoran dan yang makan, jadi ya. kalau untuk investasi, kalau pensiun ya mungkin untuk tempat tinggal. Ya. Banyak kan di daerah utara atau Mas Ya. yang mungkin lebih adem atau Ya, yang lain. ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Jogja ya salah satu yang favorit untuk mereka investasi ya di properti. Oke. Seperti itu. Tinggal propertinya apa? Ya, gitu ya, kan, Mas. ya. Oke. Nah, kalau sudah tahu nih investasi yang menjanjikan itu di peringkat atas ya properti ya. Dengan melihat tadi ya predikat Jogja yang 4 tadi. Terus kalau untuk memula kayak saya nih, saya pengen belajar berinvestasi. Nah, sebaiknya investasi yang aman tuh seperti apa, Mas Fani? Kalau tanya ke saya bidangnya saya ya pasti saya jawab Mas Yuda sama teman-teman semua pasti investasi yang untuk pemula pun ya pasti di properti. Oke. Ya kan, karena properti itu cenderung lebih aman Mas. Lah tapi seperti apa untuk memulainya kan biasanya sudah menjadi pemikiran atau asumsi orang dan sudah mungkin fakta ya bahwa untuk investasi properti itu pasti membutuhkan apa Mas? Modal yang sangat besar. Ya. Ya kan, orang kalau investasi di Jogja pikirannya bikin kos. Ya. Kalau bikin kosan berarti harus Kontrakan. beli tanah, Ya, bangun atau beli kos-kosan yang Ya. second nanti direnovasi lagi kan butuh duit banyak Mas. Ratusan lah. Ya Lebih. mungkin sudah Mas, ratusan Karena nggak ada di Jogja. kota ya kalau Iya, dekat ya. kampus pasti sudah Ya, miliar ya, ya mungkin oke. ya.
Nah, jadi Sebentar kok, saya belum teruskan, berarti dicoret tuh. Saya nggak masuk kriteria. oh yang 100A. Untuk saat ini dicoret dulu. Iya, coret dulu. Tapi nanti Oke. menit ke depan Oke, masukkan ya. lagi. Terus lagi. Butuh itu ya, masih bayangannya itu. kos, Oke. terus pertokoan Ya. kayak ruko, terus rumah tinggal kayak perumahan, Ya, investasi kan, apartemen juga Ya, banyak. ya, Nah, ya. itu pasti membutuhkan dana yang besar. Besar. Oke. Nah, untuk pemula pasti pertanyaan mau diputar-putar mau gimana pun, pertanyaan paling mendasar dan yang banyak dihindari adalah sama para sales atau para motivator atau Ya, ya. sama teman itu adalah, lah terus saya mulainya gimana? Itu kan Orang suatu tanda tanya besar kan. Finansial aja terbatas gitu Oh ya. iya, Ya. finansial terbatas, gimana saya bisa main properti? Ya, ya, ya. Makanya karena banyak yang mungkin putus asa atau apa, Hmm. mulai larilah ke mungkin investasi yang ke saham, Ya, ke ya, bisnis ya. yang lain atau Ya, apalah, sehingga nggak melirik ke properti karena Ya. memang modal yang dibutuhkan besar kalau untuk Ya. properti. Lah, Oke. solusinya seperti apa? Nah, nanti kita bahas Mas, saya menemukan solusi untuk bagi para pemula atau dengan modal yang rendah. Yang mengalami kendala itu tadi ya. Iya, Oke, betul. berarti saya ada di dalamnya berarti sekarang. Ya, ada dalamnya Mas. Oke, sebentar, kok Mas Fani, Suwito, kalau orang sudah ngebut investasi, ya, mohon maaf nih, misalnya nih ada beberapa temen yang kebetulan dia punya rezeki dapat ganti untung, ganti untung satu proyek nasional gitu Ya. kan, duitnya mau diapain nih, Hmm. buru-buru lah ditaruh di investasi, kemarin tuh sempat rame ya, ada mohon maaf nih kripto dan sebagainya Oh, iya, ya, yang di situ benar-benar membuai orang ya. Nah, ini supaya tidak terjerumus ke sana, terutama untuk investasi bodong itu, kita filternya gimana? Ya, Karena kalau orang udah megang duit banyak itu kayaknya ya ya. spend ya gitu gimana? Karena orang pertama kali kalau mereka siapapun itu punya uang Ya. atau enggak, sifat dasar manusia itu kan pasti greedy Mas. Ada serakannya, tinggal mau Ya. keluarnya kapan kan. Wah, ini Iya kan, pasti kan seperti itu. betul, Lah, ya. semua investasi di Indonesia misalnya itu kan ada kripto, Ya. ada robot trading, Ya, ada yang lain-lain banyak. Satu, untuk kita menghindari itu, pastikan satu tuh mereka under OJK atau enggak. Oke, ya. Makanya paling enggak kan pemerintah tahu dengan Ya. otoritas jasa keuangannya memberikan izin Ya. dan diawasi atau tidak. Pasti di situ dicantumin ya, Iya. paling Terus, apa namanya bawah. Kedua, biasanya yang bakalan akan cenderung scam, tapi enggak semua ya Mas. Itu yang memberikan returnnya besar. Oke. Yang mungkin salah satu tipsnya adalah kita kalau nyimpen uang di bank berapa sih? Oke, itu ya. Misalnya kalau Pembandingnya ya, ya, kira-kira. maksudnya kita bukan ngomongin orang yang punya duit uang 1 miliar, Ya, 10 ya, miliar, ya, 100 M kalau nyimpen dikasih bunga gede sama bank. Ya. Tapi kita ngomongin orang normal aja mungkin 1 juta, 10 Ya, juta. ya. Kalau nabung kalau mungkin nggak dapat bunga Mas. Ya. Dipotong 25.000 administrasi ya malah kurang Ya, terus. Atau apa? Kalau 10 juta kalau deposito kayaknya cuma 2% Mas. Oke. Ya kan? Jadi itu kalau kita nabung ya. Ya. Berarti kalau orang menawarkan di atas itu masih normal antara setahunnya 5% sampai 10% lah atau 7 sampai 10% itu masih normal Mas. Ya. Saya kira masih cenderung nggak scam. Tapi kalau setahun loh Mas. Ya. Tapi kalau sudah menawarkan 5% tapi per bulan. Oke. Berarti kan setahun 60% Mas. Berarti 160%. Oh. Itu udah nggak masuk. Udah nggak masuk akal, jualan apa Mas? Dalam konteks bisnis yang normal itu udah. Kalau bisnis masuk Mas. Oh, kalau bisnis malah masuk. Masuk. Kita kan kerja tuh Mas. Ya. Jualan Tapi dagang, kalau pulaan berapa. Kalau investasi nggak duitnya mungkin, Mas. mandek itu Iya. yang jadi pertanyaan. Iya, pasti kan mereka untungnya berapa dikasih kita Oke, sekian. ya. Apalagi ada yang ngasih 10% per bulan, Misalnya aku 1 juta dapatnya 100.000 itu juga per nggak bulan. masuk ya? Nggak masuk menurut saya loh ya. Oh iya. Lah kita Menurut nabung, pengalaman ya. nabung di bank aja cuman 4% yang setahun loh Mas. Oke. Ini 10% sebulan. Ya. Padahal kan kecil Mas, cuma 100.000. Sebentar, berarti biar lebih detail lagi berarti begini ya caranya. Misalnya Yud, mau nggak ini bisnis begini? Berarti aku harus ngitung dibandingkan dengan bunga di bank itu berapa. Kalau kok itu jauh banget selisihnya, ini harus dipertanyain gitu ya. Hati-hatilah, lebih hati-hati ya. Pertanyaan paling mudah kan, kok dia nggak pinjem bank aja ya? Oh kita kalau kredit bank cuma 10% setahun loh. Betul Kenapa juga. dia harus ngasih untung Mas 10% per bulan? Ya, Supaya- dibalikin lagi ya. Ditanyain. supaya Mas seneng dapat terus, Mas Ya. masukin lebih gede. Iya. Nah, lebih gede ya udah habis itu
lari atau Ya, ya. gimana. Kan logiknya kayak gitu loh Mas. Ya. Oh saya nggak bisa pinjem bank lah, emang modalnya berapa dulu? Oke. Kan itu jadi pertanyaan Mas. Dulu saya tuh kan juga saya bikin bisnis properti, bisnis Mas, bukan investasi ya. Investasi kan kita masuk sudah. Ya Ya kan, kalau bisnis kan saya bikin properti nggak punya uang, belum bisa utang bank karena masih muda. Ya. Gak ada yang percaya Mas. Terus joinan sama teman-teman. Saya ngasih teman bisa 30% setahun Mas. Ya. Padahal saya kalau Pak pinjem bank cuma 8% setahun. Oke. Setelah besar baru saya pinjem bank. Oke. Ya kan? Nah, seperti itulah. Kalau ini ngasih 5% sebulan, 10% sebulan udah nggak masuk akal Mas. Itu patut ditanyakan lebih detail. Patut ya. Iya kan? Ya, tidak semuanya tidak tapi semua. kita kan punya common sense, Betul. akal yang bisa kok dia bisa. Karena ada juga yang barangkali memang konsep bisnisnya adalah seperti sedekah. itu. Maksudnya, bisa. Ya kan? Maksudnya memang dia berbagi ke orangnya lebih betul, banyak kan bisa. Betul. Makanya di garis bawah tidak semua, tapi patut dipertanyakan. Ya, itu ya. Pegangannya apa? Kalau salah satu filter supaya kita tidak terjerumus ke investasi bodong. Betul. Ya, itu dia. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita akan ke segmen 2. So, masih bersama podcast Tribun Jogja. Oke Tribuners, balik lagi ke podcast Tribun Jogja, masih bareng Raja Ruko di Jogja. Ada Mas Fani Suwito atau Ko Fani Suwito. Oke, Mas Fani, tadi di segmen 1 sudah diberikan ciri-ciri menganalisis investasi bodong ya. Dan mungkin nggak hanya Mas Fani aja, sebenarnya udah banyak ya teman-teman yang pegiat investasi di bidang properti udah bikin konten ya. Tinggal kita mau nggak itu, maksudnya belajar menganalisis ini bodong atau enggak, ini masuk akal apa enggak. Nah, semua terserah di kita ya. Tapi memang tadi di garis bawahi tidak semua begitu. Tapi minimal itu jadi filter pertama supaya kita tidak terjerumus investasi bodong gitu ya. Oke, dan selanjutnya soal prospek di Jogja. Kalau kita ngomongin ya Jogja 10 tahun terakhir dan kedepannya seperti apa dari kacamata seorang Fani Suwito? Kalau Jogja ya 10 tahun terakhir itu mungkin kalau properti itu biasanya dilihat gini Mas. Mungkin antara 8 sampai 10 tahun. Oke. Biasanya ada masanya bagus terus nanti agak turun. Ya, grafiknya turun, gitu ya. Pasti nanti naik lagi. Lah ini sudah dari mungkin kok dari saya itu sejak 2016 15 ya. 16 itu tuh properti itu tidak hanya Jogja, hampir semuanya tuh menurun. Jogja ini termasuk salah satu mungkin yang paling tinggi, yang paling kuat. Oh, dibanding kota lain ya. Kalau lain tuh nilainya properti udah pada turun Mas. Ini mungkin kita ketolong sama predikat tadi ya. Iya. Jadi misalnya apalagi kayak pandemi itu yang di tempat lain tanah udah langsung pada bangunan turun semua. Ya, sebenarnya bukan drop ya. Kalau menurut saya properti itu nggak pernah drop. Oke, tapi dropnya karena penjualnya butuh uang. Pasarannya BU, misalnya Rp1.000. Ya. Harusnya lakunya 1.000 karena dia butuh, yaudah lah ada yang mau 700 800 enggak apa-apa karena aku untuk bayar utang, turun waris atau apa. Tapi properti harusnya enggak turun, Mas. Oke. Lah ini mulai naik lagi semua se-Indonesia ya. Mungkin akan lebih karena mungkin sudah mau ikut siklusnya antara 2024 2025 sudah mulai bagus naik lagi, boom lagi. Seperti itu. Jadi untuk ke Jogja dibandingkan tempat lain, dulu saya ingatnya Bali ya Mas. Bali waktu pandemi kan drop banget ya, karena wisatawan. Iya betul. Gak ada wisatawan, semuanya jual semua. Betul. Kalau Jogja kan masih ketolong, ada mahasiswa, pendidikan ya. Terus dia dari kota sekitar pada masuk kan wisata. Betul, ya. Nah, lokalan masih ke sini. Lokalan masuk semua, jadi itu yang bikin selamat di Jogja. Karena seperti itu. Jadi investasi Jogja untuk 10 tahun ke depan, mulai sekarang 10 tahun lagi ke depan akan sangat prospek Mas. Oke. Berarti minimal kita tahu ya, kita mau saat yang pas. Betul, mau investasi di kota mana, resikonya apa kita pelajari. Nah, kalau Jogja tadi gambarnya begitu. Nah, silakan teman-teman kalau tertarik ya mulai browsing-browsing lagi, mulai belajar lagi investasi ya. Oke. Terus kalau kelebihannya tadi juga udah diberikan Mas Fani ya. Jogja itu saat pandemi ya mengalami penurunan tapi tidak seperti kota lain ya. Betul. Karena wisatawan lokal juga masih ke sini, pelajar juga masih tetap hidup di sini gitu kan ya. Selain itu apa kelebihan investasi di Jogja kalau menurut kacamata Mas Fani?
Kalau saya melihat properti di Jogja ini lebih unik daripada properti tempat lain, Mas. Oke. Kita nggak ngomongin Jakarta ya. Ya, oke. Kalau kita di Jawa Tengah atau Jogja ini dibandingin sama tempat yang lain, dia lebih kuat karena apa? Karena banyak pendatang datang di Jogja, Mas. Itu Oke. yang nggak dimiliki Kota sama kota lain. Ya. Misalnya Purwokerto, Solo. mungkin tidak sebanyak kota lain ya. Iya, di sini banyak banget karena Ya, apa? ya, ya. Universitasnya banyak Betul, sekali, Mas. ya. Betul. Saya kalau browsing di Google itu, kalau nggak salah ada 170 lebih lah, 300 university Ya, sama ya. sekolah tinggi. Istilah tingginya ya. Itu baru universitasnya ya. Iyalah, kalau satu universitas 1.000 orang atau 500 orang tinggal Kaliin di aja, ya. Dan itu kalikan. setiap tahun ada terus. Iya, terus Iya kan? putaran konsumsinya saya kira Jogja paling tinggi ya, Mas. Ya. Bukan putaran uang bisnis Iya, tapi iya. konsumsi. Karena apa? Mahasiswa itu kan butuh Indomaret, Ya, butuh makan tuh mereka, Ya. butuh internet, Warmindo, kuota, ya iya, kan? kos-kosan berapa Mas yang Warisan. dikasih Ya, makan? ya, Mas? ya. Wah, Per hari aja kalau kita per hitung bulan ya. mungkin sudah triliun lebih tuh, Mas. Betul. Iya kan, untuk Dulu pernah temen ngitung gitu, dia mau jualan kopi ya. Misalnya taruhlah mau nge-grab mahasiswa di Jogja jumlahnya 500.000. Yang ngopi semalam itu taruhlah 5% dari itu. Iya. Nah, kali ini aja. Ngambil 10% dari itu aja. Ternyata udah bisa jadi banyak sekali. puluhan juta. Makanya coffee shopnya banyak sekali, Mas. Betul. Dan rame-rame semua. Dan ramai Iya. semua. Jadi di Itu ya. Jogja sangat bagus lah Oke ya. untuk Uniknya kita itu ya investasi. kelebihannya karena memang keunggulannya di Jogja menjadi kota pelajar setiap tahun didatangi puluhan ratusan ribu ya Iya. mahasiswa belum pelajarnya. Oh iya. Karena sekarang ada kecenderungan SMP aja sudah di Jogja. Iya. Ikut kakaknya. SMA-nya di Jogja, kuliahnya di Jogja. Daripada ngekos mending beli juga tuh Mas Betul. mereka. Iya. Itu. Oke. Oke. Nah, tentu semua ada resikonya ya, Mas Wani ya. Nah, seperti apa sih kalau resiko berinvestasi di properti biar teman juga paham seutuhnya gitu. Ya. Kalau yang tadi kita runtut ya Mas. Kalau yang mahasiswa atau orang pensiun, mereka kalau ke Jogja pasti mereka kan cari tempat tinggal Mas. Ya, Mereka kalau punya uang ya mereka pasti beli. beli betul. Ya kan, mereka pasti beli, mereka bisa KPR, Ya. bisa belinya tunai atau Ya. apapun ya, sehingga perumahan tanah atau properti Jogja cenderung naik. Nah, di sini yang menurut saya yang di posisi itu tidak ada masalah ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah gimana orang yang sudah tinggal di Jogja atau pendatang yang tadi sudah beli, sudah settle di sini. Ya. Terus saya mau invest properti, mulainya gimana ini? Oke. Nah, kalau mereka untuk menghabiskan lagi KPR, utang lagi, Ya. kredit lagi, atau dia harus beli tunai atau apa, kalau terjadi kayak pandemi atau misalnya nggak sejalan sesuai perkiraan, nah ini kan akan menimbulkan banyak problem Mas. Oke. Atau misal yang mereka mengumpulkan uang bertahun-tahun mempunyai, misalnya Mas, kalau saya mungkin pernah tanya sama Mas Yuda, saya ngumpulin uang udah 200-300 juta nih Mas, Ya. ngumpulin 3 tahun 5 tahun puasa ini enggak, Ya. saya mau beli properti di Jogja, beli di mana Mas? Dalam kota. Nah, ya kan? Ya, nggak ada. Iya kan, nggak ada. Harga segitu ya. Makanya Ya, itu, ya. kalaupun ada pasti tempatnya lokasinya masuk, Ya, mungkin mobil ya. nggak bisa Nggak masuk. bisa aksesnya. Nah, padahal properti itu yang paling penting adalah ada capital gain-nya Mas, atau Oke. kenaikan nilai propertinya. Ya. Lah kalau kita beli misalnya 300 juta tapi disewakan nggak laku Mas, Ya. atau untuk bisnis nggak bisa, Ya, kan sayang. Ya, betul. Nah, seperti itu. Oke. Jadi salah satu cara menganalisisnya gitu ya. Iya. Supaya kita berinvestasi properti yang tepat juga. Iya. Karena jangan sampai terlalu bersemangat ya kan, nggak lihat lingkungan, nggak lihat capital gain-nya juga kalau Iya. konsepnya untuk bisnis ya tadi ya. Itu yang penting ini Mas. Kita tuh investasi properti itu sudah benar. Oke. Karena di sana risikonya rendah. Ya, Karena properti pasti naik terus. naik Mas. terus ya. Nah, problemnya pada waktu membeli, kadang ada teman saya, kok Fani aku barusan beli tanah samping rumah atau di Ya. mana? Loh, beli tanah iya berapa? Sekian M misalnya, Ya. 1 M. Oh ya, terus mau buat apa? Ini baru mau nabung lagi, nanti mau bikin kos. Ya, Nabung lagi puluhan tahun untuk dapat uang, bangun lagi kos Mas. ya. Habis kosnya jadi, lah terus gimana? Cari yang mau ngekos. Oke. Ya kan, jadi Bertahap ya, lama sekali ya. bertahap dan lama dan berisiko. Berarti mereka Oke. akan menempatkan diri mereka dalam suatu bisnis properti Mas. Oke.
seharusnya yang bagus itu kan seperti passive income Mas, yang produk saya bikin ini Ya, adalah ya. kita yang tetap punya pekerjaan kayak Mas Ya. sebagai podcaster atau jurnalis Ya, atau ya. apapun, yang PNS, Ya, yang ya. dosen, yang guru, Ya, yang mungkin entrepreneur buka toko Ya, atau ya, yang ya. mereka tidak perlu melepas pekerjaannya. oke, tapi tetap bisa Tapi tetap bisa investasi investasi di properti. properti. Itu problemnya yang dunia ini belum merespon menyediakan. itu ya. Maka hadirlah nanti Mas Fani dengan produknya ini. Ya. Oke, tahan dulu ya. Oh, tahan dulu ya. Ya. Kita Oke. kembali lagi sebentar lagi, masih tetap di podcast Tribun Jogja bersama Mas Fani Suwito. Oke Tribuners, balik lagi podcast Tribun Jogja bareng Raja Ruko di Jogja. Ada Mas Fani Suwito atau Ko Fani Suwito. Saya penasaran nih, tapi kok bisa disebut Raja Ruko? Ya. Ceritain dulu dikit aja Ya. sebelum kita nanti mau dengerin Mas Fani ngasih Ya. solusi tadi. Kalau dulu itu saya masih pakai cara yang lama Mas. Ya. Sebelum saya menciptakan produk Ya. yang ini, cara yang disediakan oleh dunia ini adalah kalau saya mau mulai bisnis properti adalah atau saya mulainya dari ruko, ya saya harus utang bank Mas, KPR. Mengalami fase itu. Bisa mengalami. Ya. Jadi kalau saya mau banyak punya ruko, ya saya harus utang banknya banyak Mas. Banyak. Oke. Di ruko ini saya KPR, di ruko ini saya KPR, Oke. di ruko ini saya KPR. Nah, waktu saya KPR, saya harus menyewakan sama orang. Oke. Saya kan nggak mau bikin bisnis lagi nanti bisa rugi, malah pekerjaan Mandek. inti saya, core bisnis saya kena. Kena. Oke. Jadi yang saya beli ruko, ya ini penting beli ruko, kemudian saya cari yang nyewa. disewain rukonya. Disewain. Oke. Ya. Yang nyewa itu bisa untuk bayar bunganya Mas. Oke. Minimal bisa mendekati biaya bunga banknya. Oke. Jadi saya seperti beli rukonya itu tanpa bunga. Tanpa Core- bunga. core Tapi bisnis kan saya misalnya jualan biayai- kopi, itu biayain cuman nyicil pokoknya aja. Oh Nah, ya. Jangan itu kan- sampai jangan sampai kemudian apa tadi core bisnisnya itu tidak Ya, kalau bisa core- membiayai. Iya, Nah, ini yang kalau repot. core bisnis bisa membiayai Pokoknya. Oke. bener kan? Tapi bunganya dari sewa. Ya, Oke, lah untuk ya. memastikan mereka bisa bayar minimal dari bunganya adalah Ya. kita harus cari ruko yang bagus, Mas. Yang strategis, yang memang dilirik oleh para penyewa yang misalnya sangat Yang- sangat liquid lah untuk Oke, mereka ya, mencari. ya, ya, ya. Jadi nggak bisa asal properti di mana-mana. Oke. Banyak orang bisa beli properti, tapi nggak bisa jualnya kemudian, Mas. Itu yang repot. Tapi Oke. kalau ruko, ya. dimanapun kalau letaknya pinggir jalan dan strategis, mau dijual, mau disewakan liquid, Mas. Itu dimulai berapa tahun yang lalu berarti? Saya 2000, kalau yang ruko, mulai ruko itu 2006. 2006. 2006. Berarti mostly udah 17 tahun Ya, lalu 17 tahun. Mau 18 tahun Ya. ya. Nggak terasa loh kok. Ya, Ya pantesan kalau disebut Raja Ruko. ya enggak, ya udah lama, dah tua berarti. Oke, Iya. itu ya sejarahnya ya. Bagaimana kemudian Nah, disebut dari situ banyak-banyak lah. Akhirnya- Tapi kan kalau ngikutin kayak cara saya yang dulu atau apa kan utangnya juga tambah banyak. Mas. betul dan resikonya juga Nah, gede. iya, Ya, kalau ya. seperti pandemi ini kemudian core bisnisnya kena masalah, Ya, kita nggak bisa bayar bunganya. Pokoknya. Apalagi pokoknya pokoknya nggak ya. bisa bayar bunga sama aja nggak bisa Ya, bayar ya. angsuran. Ya, Nah ya, itu yang ya, jadi dilema nanti bisa disita, bisa Ya, di ya. apa itu. Tapi yang bayar. hebatnya bank juga trustnya tinggi berarti dong. Kan ini Kan mulainya dari Ah, satu satu. lancar Oh, terus kalau gitu. kelancar terus ya pasti oke Mas. traffic di Ya. anunya di Ya. itu ya pakai trustnya ya. Itu memang apa ya, kita kan kredit ya Mas ya, Ya, hutang. Tapi kan nggak semua orang bisa kredit atau hutang Mas. Memanage Hidup itu ya, dengan manage itu susah. sangat susah. Ya, banyak kan yang jatuh bangun di sana banyak sekali. Itu fase pertama memang Iya. ngalamin itu ya. Karena kita bukan orang yang punya modal dari Ya, orang ya. tua atau apa Ya, ya, untuk ya, membeli seperti itu. Jadi kita yang modelin kita ya orang lain siapa ya bank. Nah, supaya langkah pertama yang tidak seperti Ko Fani juga, Mas Fani. Makanya kemudian ada tadi orang yang pengen investasi tapi tetap kerja seperti biasa, akhirnya menciptakan peluang bisnis Iya. properti ya. Jadi kayak pikiran adik saya bukan bisnisnya properti. Ya. Dia bisnis lain tapi pingin punya properti. Itu kan suatu PR buat saya selama 17 tahun tuh Mas. Caranya. Jadi ini. sebenarnya selama 17 tahun ini ya pengen berbagi ya. Tapi nggak bisa Mas, karena tidak ada yang menyediakan itu Mas. Oke. Baru kepikiran di tahun ini aja. Berarti udah resahnya itu lama, Iya. akhirnya lahirlah Iya, semua core business praktisi properti atau apapun kalau ditanya
Misalnya kalau di Jogja, yuk kita beli uang dengan tadi masih 300 juta, mau beli di mana Mas? Ya. Dan cara mulainya gimana? Ada yang misalnya menawarkan, mulainya nanti kamu beli properti nanti disewakan Indomaret, disewakan barber, ya. Waktu belinya pertama uangnya siapa? Iya. Iya toh, saya gajinya cuma UMR, Jogja 2,2 misalnya, 2,4. Mau beli utang siapa yang mau Bang utangin, benar nggak? Ya itu kan tidak bisa terjawab sama saya Mas. Apalagi kalau ada yang bisa jawab lainnya, saya kira ya susah. Saya sekarang belum ada jawabannya. Dan akhirnya mulai jawab ini. Namanya apa ini? Nah, ini bisa jalan dengan banyak perenungan, terus OJK juga sudah mengeluarkan tentang aturan tentang crowdfunding. Nah, maka saya menyiptakan namanya Grow Property. Grow itu tumbuh. Property. Pertumbuhan properti. Grow Property. Ya, visinya apa ini? Grow Pro. Betul. Grow Pro ini visinya adalah semua orang bisa membeli properti. Sesimpel itu aja. Berarti saya masuk ini. Masuk semua, tidak semua ada ini masuk semua. Oke. Karena di GoPro ini dengan uang 1 juta Anda sudah bisa punya properti. Cuma 1 juta. Bisa ikut punya properti. Banyak di luar sana Anda bisa punya properti 3 juta, 10 juta atau berapa. Tapi Anda nggak punya sertifikatnya. Tidak ada di dalam sertifikat. Kalau punya kita ada di dalam sertifikat. Anda bisa masuk di sana dan mendapatkan 2 keuntungan, Mas. Keuntungan dari sewa sebesar 7% net per tahun. Masuk akal tuh Mas 7%. Karena saya dapatnya cuma dari sewa. Dan mendapatkan capital gain dari ruko tersebut. Misalnya nanti kenaikan gitu ya? Iya, kan ada kenaikannya Mas setiap tahun. Ya tergantung pasar. Bisa 5%, 10%, 15% tergantung. Jadi dapatnya kalau plus minus sekitar 17-20%. Tapi yang capital gain kan tidak bisa dinikmati kalau nggak dijual rukonya Mas. Atau sahamnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita membeli properti seperti membeli di pasar online Mas. Kayak di toko hijau sama toko orange. Jadi beli properti seperti tinggal ngeklik gitu aja Mas. Berarti ada sistem aplikasinya? Ada sistemnya. Namanya GoPro juga? Bukan. Jadi GoPro bekerja sama dengan crowdfunding yang diawasi sama diberi izin oleh OJK. Jadi legal ya ini ya. Jadi legal. Ada macam-macam Mas. Ada yang dari Fulusmi. Ada yang dari Bisar, dari Prodana, dari macam-macam ada banyak Mas. Nah, salah satu yang kita pakai adalah Fulusmi Mas. Di Fulusmi ini Anda tinggal beli, tinggal klik. 1 juta di sana nanti akan dipandu Mas. Harus foto selfie, harus apa-apa. Nanti Anda tinggal membayar di sana transfer. Jadi itu sudah diawasi sama OJK semua. Jadi uang dari konsumen itu aman. Jadi bukan ke saya tapi ke bank yang sudah diberikan izin sama OJK. Sebentar. Gambaran utuhnya seperti apa? Kasarannya, misalnya dari 1 juta itu kok bisa dapat sertifikat? Misalnya. Misalnya kita mau beli ruko aja. Ruko. Depan sini Mas. Misalnya. Misalnya dari dulu ngincernya kok depan kantor Tapi kan nggak ada ruko Mas. Saya pengennya samping sih. Jangan-jangan ngincer kantor ini. Tapi nggak kuat. Besoknya bisa Mas. Oh iya gitu ya. Itu kan suatu mimpi kita. Siapa yang nggak? Jangan kalau kantor ini. Ini kan bisa Mas punya juga. Juta cuma. Malah saya punya kantor ini juga ya. Jadi padahal cuma dimiliki sama media. Kan kita bisa punya. Siapa Mas yang saya aja nggak punya Mas di Jalan Jenderal Sudirman. Mimpinya anak Jogja punya tanah, kita wong Jogja asli ingin punya tanah Jenderal Sudirman. Saya aja yang gini aja nggak mampu Mas. Beli di sini 50 juta per meter. Siapa Mas? Tapi sekarang bisa loh Mas. Misalnya depan itu supaya gampang rukonya misalnya 1M. 1M. Bener kan? Ada ruko 1M nih. 1M di depan. Ini kita pakai GoPro ya. Nah, GoPro tuh men-screening dulu Mas. GoPro itu lihat dulu rukonya, di screening, dihitung, diapakan. Terus terus GoPro ini mencarikan penyewanya dulu Mas. Dicariin sewa dulu. Iya, harus belum dibeli loh tapi. Belum, kita kayak bank itu apa namanya? Kalau dinilai itu apa namanya? Bagusnya GoPro itu Mas. Nanti investor, pembeli Mas Yuda gini, beli itu sudah tinggal jadi Mas. Ada penyewanya Sudah ada penyewanya. Jadi GoPro itu mencari ruko depan.
Terus dia nyariin penyewanya, misalnya saya kasih Pizza Hut itu Mas. Ya. Ya kan, Pizza Hut sewa itu. Cepat saji lah ya. Cepat Pizza saji. Hut sewa di sana misalnya 7% tadi 70 juta per tahun. Ya kan, udah ada, berarti udah ada ruko, udah ada penyewanya. Ya. Nah, kemudian GoPro itu menjual kepada para investor. Lewat crowdfunding. Mas ikut 1 juta, Mas ikut 10, Mas Yuda, wah aku nek 1 juta punya banyak, aku tak melu 100. Mas Yuda ikut 100 juta. Terus yang lain juga beli Mas. Akhirnya terkumpullah 1M. 1M. Ya. Nah itu dibatasi nggak si investornya ini dari 1M itu maksimal berapa orang itu nggak? Enggak. Tapi karena minimalnya 1 juta. Minimal 1 juta. Maksimalnya ada nggak? Bebas. Misalnya mau beli separohnya boleh? Boleh. Yang penting nanti terkumpulnya 1M. Misalnya terkumpul 10 orang Mas. Gini aja. Karena itu depan Sudirman, karyawan Tribun semua beli. Udah dibeli tuh Mas. Ya, 1M. Udah 1M dibalik nama. Kan ini mereka ada misalnya karyawan Tribun ada 1000 Mas. Ya. 1000 orang itu dibikinin PT. Misalnya, enggak usah 1000, sorry. 100 orang. 100 orang. Sorry, kalau PT juga enggak ada maksimalnya 300. Oh, ada ya? Ada. Ya 100 orang aja. 100 ya. Berarti kan masing-masing orang berapa tuh? 10 juta ya? Ya, kurang lebih 10 juta. Oke kan, dibikinin 100, bikinin PT. Namanya PT Maju Bersama, Mas. Maju Bersama Tribun. Ya toh. Ya, PT yang dimiliki 100 orang. Di dalam MBT itu Maju Bersama Tribun itu PT-nya ada namanya Mas Yuda, Mas kameramen, semuanya ada semua. Berarti kan kemudian PT tersebut membeli ruko tersebut Mas. Ini 1M uangnya. Beli. Ya. Sama GoPro enak, waktu beli Mas juga udah dapat langsung sewanya. 70 juta. Jadi kita beli sesuatu tapi kita udah dapetin hasilnya langsung Mas. Hasilnya itu udah di awal berarti? Apanya Mas? Yang 70 juta Nah, 70 juta itu tergantung. Kalau di tempat kita yang kita jual sekarang ini, mereka baginya itu per tahun, tapi dibagi 2, 6 bulan Mas. Jadi investor itu enak, dapatnya bisa 2 kali setahun Mas. Jadi nggak langsung habis. Misalnya 70 juta dapatnya 35 juta, 35 juta. Dibagi, Mas kan nanti punya 10% misalnya. Berarti dapat 3,5 juta. Dari tadi sewa. Dari 100 juta loh Mas. Mas kan masukin 100 juta tuh. Dapat 3,5 juta. Dari sewa aja itu. Dari sewa dok. Belum nanti tahun depan rukonya dari 1M naik. Jadi misalnya 1,2M. Naik lagi terus. Lah enaknya Mas bisa, tapi kalau aturan OJK harus 1 tahun baru boleh dijual Mas. Berarti dimiliki 1 tahun dulu. Sahamnya. Sahamnya. Ya kita kalau Mas Yuda misalnya, Pak Fani saya butuh uangnya nih. Masuk menjual rukonya Mas baru disewakan dijual aja sahamnya. Ke si A, ke si B atau ke saya. Mas, dulu kan belinya 1 juta. Tak badeni yo. 100.000, 1 juta 100, punya berapa lembar? 100 lembar berarti tak beli 110 juta. Berarti Mas sudah dapat kemarin hasil sewa, sama ini dapat untung lagi Mas. 10 juta, 10%-nya misalnya. Tapi harus setahun dulu. Harus tahun. Karena aturan OJK. Itu ya. Mau dijual besoknya mau berapa? Mau jual 1,4 ya boleh bebas. Jadi semua orang yang tadi UMR Mas. Misal mereka untuk makan anak istri sama nabung sebulan 350.000 lah. Nabung 3 bulan udah bisa punya properti. Aku punya loh tanah properti di Sudirman. Walaupun aku cuma 1% saham. Tapi kan punya Mas. Iya kan. Punya kita juga. Waktu mau jual juga tanda tangan Mas. Jadi itu ya gambarannya. Iya gambarannya bahwa sertifikat sudah atas nama PT Bersama tadi Mas. Di dalam PT Bersama tuh akte notarisnya ada namanya semua itu. Semua di situ ada. Jadi sama aja miliknya bersama Mas. Jadi tadi yang barang hanya bisa dimiliki oleh 1 orang, sekarang bisa dimiliki sama semua orang Mas. Suatu saat Pak Fani, proyek barunya apa? Ada mall mau dijual tuh Mas. Di jalan apa? Misalnya Jalan Magelang. Yaudah yuk proyek mau nggak Mas 1 juta tapi punya mall. Kan bisa Mas. Ini yang dilakukan oleh kalau saya punya keinginan seperti itu tapi kan nggak mampu Mas. Makanya saya berpikir, coba ya kalau saya bisa bikin seperti itu kita bisa beli mall. Nah, ada banyak crowdfunding yang penerbit yang di crowdfunding yang membuat seperti ini Mas. Tapi yang seperti saya nggak ada. Karena punya kita itu kenapa berani memberikan 7% per tahun? Karena kita udah ada yang sewa Mas. Gitu. Kalau yang di tempat itu lain, bedanya sama crowdfunding yang lain ya. Dan di tempat kita udah ada sertifikatnya Mas. Tapi kalau di tempat lain itu yang dijual, misalnya tadi yang ruko ada Pizza Hut-nya Mas ya. Yang dijual itu Pizza Hut-nya Mas, bisnisnya. Bisnis F&B-nya. Bukan propertinya Mas.
Kalau bisnis F&B-nya kan sekarang ada, besok bisa nggak ada, bisa Betul. untung bisa rugi Mas. Ya, ya, Makanya returnnya kalau di toko sebelah itu bisa 20%, ya, ya, ya. 25%. Oke. Karena yang kita mendapatkan dari bisnisnya. Ya, ya. Bisa-bisa. Tapi kan itu coffee shop. nggak long time ya. Iya, maksudnya. kalau kita yang dimiliki bukan bisnisnya tapi propertinya. Mas. Ini mau diisi apapun, kita aman karena dapat capital gain sama dari sewa Mas. Oke. Jadi ini untuk orang yang memang suka berinvestasi yang tidak greedy Mas. Oke, ya. Seperti itu. Tetap stay kerjaan Tetap aman. seperti biasa, Iya. tapi punya investasi di bidang saya properti. juga menghilangkan riba Mas. Misalnya gini, jangan niru saya utang KPR. Ya. Oke. Ini kita punya tabungan 10 juta, yaudah beli aja. Dengan 10 juta Mas bisa punya 10 lokasi loh. Ya. Oh, seperti gitu. itu. Oke. Pertanyaannya, ini sudah rilis atau masih rencana? Oh, ini sudah rilis Mas. Sudah rilis. Sudah rilis. Aplikasinya tadi salah satunya Di lewat fulusme.id. Ya, nanti bisa buka di website terus fulusme.id masuk udah bisa. Nanti di sana keluar semua propertinya. Berarti ini udah jalan berapa lama ini? Ini baru jalan mungkin 3 mingguan ya. Oh, baru banget Iya, dirilis baru 3 mingguan. Oke, ya. Nah, dari situ nanti kita baru ngeluarin 2 properti dulu Mas. Ya. Dari sekian puluh properti kita baru keluarin 2. Nanti akan nambah lagi jadi 4, jadi 6. Ini yang 2 properti apa nih? Jadi 2 properti ini yang dipakai sama ruko semua ya? Ruko semua. Di daerah mana? Di daerah Demangan Baru sama di Seturan. Oke. Nah, ini tempat-tempat jadi yang buat sangat klinik strategis ya. Buat klinik gigi sama klinik kecantikan. Oke. Ya. 2 properti ini ya. masih bisa dibeli ya? Masih bisa. Ya. Silakan. Nanti bisa diperpanjang waktunya sampai terkumpul dana itu, mari kita beli rame-rame itu Mas. Paling sedikit berapa tadi? 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Oke, ya. Saatnya kita memiliki properti Mas. Oke, pertanyaannya selanjutnya. Saya tempatkan sebagai seorang nasabah yang kritis ya. Iya. Apa ya? Iya. Untungnya Fanny Suwito dari mana? Untungnya saya. Kan biar ini ya, biar Iya, semua iya. tuh jelas Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Jangan sampai Kok nanti saya bikin ini. Sebenarnya, ini ini konsepnya oke lah, tadi kan pengen berbagi, bahkan pengen mimpi sendiri tapi belum terwujud ya. Itu sebenarnya udah masuk akal banget nih. Iya. Tapi kemudian untungnya grow properti itu dari mana kemudian? Kalau saya boleh ulas sebentar ya Mas. Ya. Sebenarnya dari GoPro ini kan sebenarnya adalah suatu passive income. Oke. Yang saya miliki sendiri Mas. Oke. Jadi saya punya properti ruko-ruko itu disewa sama ada Pizza Hut, ada Domino's Pizza, ada Hokben, ada Coffee 28 gede-gede ya? banyak. Nah, itu kan itu hanya seorang Fanny Suwito. Iya, bukan korporasi ya? passive income, passive income saya pribadi. Nah, di situ saya kan pasti orang tuh punya ambisi. Ya. Kalau bahasa negatifnya greedy itu Mas. Ya. Pinginnya terus Mas ngambil terus. Tapi kan kalau saya mengambil saya butuh modal lagi karena saya kan pingin memiliki sendiri tuh Mas. 5M 7M pingin sendiri ya saya bayar harus sendiri atau kredit bank. Lama-lama kan kita tuh kan mesti harus sudah tobat tuh Mas. Gampangnya. Mau sampai kapan gitu ya? Maksudnya nggak akan saya dari dulu sudah kepikiran mau berbagi, tapi kan masa saya bagi ke Mas Yuda saya dapat susah-susah. Benar nggak? Tapi dengan berbagi nanti saya juga akan bisa mendapatkan komunitas Mas. Karena kan saya ingin berkarya terus Mas. Misalnya kantor Tribun ini dijual, ditawarin ke saya perorangan. Wah, saya kalau mau beli harus utang bank Mas. Kredit cari investor susah. Tapi kalau saya punya ini, yuk rame-rame yuk beli kantornya Tribun itu apa nanti sewakan ke Tribun, sewakan ke ini. Nah, dari situ saya dapat komunitas Mas untuk saya ke depannya. Relasi keuntungan yang lain saya memberikan kepada konsumen sesuatu yang sudah jadi tuh Mas. Properti udah ada yang nyewa, propertinya bagus. Nah, saya di sana kan dapat komisi Mas. Itu dia. Dapat masuk komisi. akal ya. Komisi dari jual beli. Nyari dari jual belinya saya dapat komisi. Nyariin yang nyewa saya juga dapat komisi. Rukonya saya juga laku. Jadi konsep tobat dan tidak serahkan tadi udah terpenuhi. Iya, sambil saya masih sabar karya karena dapat uang relasi juga ya, membangun relasi banyak jadi kenal semua pemiliknya. Itu dia yang mungkin saya tanyakan. Betul Mas. Berarti keraguan-keraguan saya sudah terjawab. Iya, mesti sama. Saya dapat untung Mas pasti. Iya. Tapi untung yang didapat sama investor atau konsumen yang beli di GoPro itu lebih banyak daripada saya. Karena konsepnya tadi ya. Tapi dengan uang yang dipercayakan sama investor untuk membeli ruko yang GoPro kasih, saya bisa membuat
produk-produk yang baru lagi Mas. Ini Oke. berikutnya projectnya ini. Oke, ya. Orang bisa investasi lagi. Ya, oke. Ya. Mas Fani, kalau yang penasaran bisa kemana mau nanya-nanya soal GoPro? Oh, bisa ke Ya. GoPro, bisa buka di websitenya GoPro Mas. Oke. www.gopro.com. Ya. Ya, Di situ ya. nanti ada. Nanya-nanya di situ Ya. ya. Kalau penasaran banget lagi, pengen ketemu buka ini enggak sih kelas Oh, buka. inspiratif atau bisnis gitu? Besok kayaknya tanggal 4 tapi di Di mana? Semarang ya. Oh, di Semarang. Sama Tribun ya. Oh ya, oke. Tanggal 4 di Semarang, di Jogja awal Januari juga ada Mas Oke, nanti. soal grup properti ini Iya, ya. jadi nanti bisa join kelasnya, Ya. bisa join seminarnya, nanti beli di lokasi juga bisa. Oke, nah silahkan teman-teman yang pengen ya berinvestasi di bidang properti dengan model fintech ya yang Ya. kekinian, dan tentu tadi udah dijabarkan oleh ownernya langsung Mas Fani Suwito, sudah legal di OJK ya, dan konsep Aman ini, bisnisnya Mas. juga sudah diterapkan. Dan mungkin yang membuat yakin lagi adalah karena beliau ini memang pemain dari nol gitu ya, Iya. yang sudah mengalami fase pinjem bank ya kan, kredit juga dan sebagainya. Gesek Ya. kartu kredit. Gesek kredit 2% tadi. Jangan ditiru kalau itu ya. 4% Tapi itu harus Mas kalau gesek. ya. Tapi Gesek itu tunai. memang perjalanan yang harus diutarakan biar ini jadi gambaran utuh ya. Betul. Bagaimana membangun sebuah bisnis itu memang harus berdarah-darah mulai dari nol. Kalau tidak ada itu tadi ya warisan dari orang Iya. tua. Adapun warisan kalau nggak dikelola dengan baik ya Kalau selesai. yang tadi kita bangun seperti Mas Yuda bilang kan bisnisnya Mas. Ya, Daripada Anda susah-susah bisnis kayak saya, ya. ngalamin masalah pusing Ya, dan ya. yang lain, resikonya besar bisa rugi. Mendingan jadi investor sama-sama punya sekarang Ya, Mas. oke. Dan Itu tidak ada dia. risikonya, betul. Jawabannya dari Grow Property ya. Ya. Silahkan teman-teman nanti kalau masih penasaran bisa langsung ke growproperty.com ya. Iya. Dan nanti ada kelasnya yang bisa diikuti di beberapa kota, yang salah satunya di Jogja dan Semarang ya. Bisa Ya. di Semarang berarti awal tahun ya. Awal tahun Mas. Ya, silahkan yang Nanti menarik. bisa lihat di websitenya Tribun. Ya. Ada. Sementara ini yang dijual di Jogja ya, properti Jogja, Jogja. masih Jogja, Ya, karena masih ini Jogja. memang passive income saya pribadi Mas. Oke. Jadi ya. nanti kalau teman-teman sama-sama kita barengan gotong royong, Ya. urun dana ini barengan, nanti bisa sampai ke Semarang juga Mas. Oke. Solo dan Ya, sekitarnya. ya. Oke. Terima kasih Mas Fani Suwito. Ya. Thank you. Semoga Terima kasih ini banyak. membawa kemanfaatan dan keberkahan ke banyak orang ya dengan konsep bisnisnya tadi. Saya ya. tunggu Mas Yuda beli juga loh. Tadi saya ada rasa-rasa di belakang. Iya. Masa saya nge-host nggak beli? Iya. Insya Allah saya beli ya Iya. nanti ya. Ya, dengan konsep yang menarik ya, dengan menjawab pertanyaan banyak orang yang ingin bisnis properti yang aman, resikonya sudah diutarakan semua, keamanannya, legalitasnya, dan kita tetap bisa bekerja sesuai profesi kita, tapi tetap bisa berinvestasi di Investasi, bidang betul. properti di Yogyakarta. Nah, terima kasih sekali lagi. Saya Ya. apresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Fani Suwito yang dapat julukan Raja Ruko di Yogyakarta. Semoga ini benar-benar nanti bisa memberi kemanfaatan Iya, banyak orang jadi ya. berkah Mas. Iya. Berkah bersama. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat tahun baru 2024. Tidak terasa ya, ternyata kita sudah di 2024, sudah banyak dilewati masa-masa di 2023. Dan sekali lagi saya Yuda Kristiawan, kalau ada salah kata mohon maaf. Saya undur diri mewakili tim kerabat kerja Tribun Jogja. Sampai jumpa di podcast Tribun Jogja selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Fani Suwito, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Thank you. Yes. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.